Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, eh, sistem informasi ya. Eh, Kali ini kita eh, di pertemuan keberapa ya? Ya, kita sekarang ada di pertemuan ketujuh. Oke, baik. Minggu lalu saya memberikan tugas untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. eh, sudah dikumpulkan ya di grup ya. Gimana? Kemarin ada yang kesulitan nggak tentang tugas ataupun materi yang minggu lalu ya, yang digital transmisi? Mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya nanti ya. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang transmisi digital, yaitu bagaimana langkah-langkah transmisi digital kita menggunakan ADC ya kan, eh, tentang sinyal diskret, sinyal analog, seperti itu ya. Jadi kemarin kita sudah pelajari itu tentang ADC, bagaimana quantizing-nya, bagaimana pencuplikan sinyalnya, bagaimana seperti itu ya. Untuk tugas saya kira aman ya. Oke, jadi eh, sebelum kita melanjutkan tentang pokok bahasan kali ini, tentang materi kita hari ini, yaitu multiplexing dan spread spectrum, seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang multiplexing. Jadi multiplexing itu apa sih? Ya kan, multi itu kan artinya kan banyak ya. Nah, plexing itu artinya apa? Seperti itu. Oke, sebelumnya ada yang pernah tahu nggak apa itu multiplexing? Pasti pernah dengar ya multiplexing, demultiplexing gitu ya. Oh ya, ini. Jadi sebelumnya kita itu mungkin ini pertemuan terakhir sebelum kita UAS ya. Kok UAS, sorry. UTS. Sebentar saya lihat dulu jadwalnya. Kita itu sebentar. Ini pertemuan ketujuh, berarti pertemuan 8 itu UTS, itu tanggal berapa? Coba saya lihat dulu. Oke, jadi UTS, UTS-nya itu tanggal 28 Februari sampai 4 Maret ya, berarti 1 minggu ya jangkanya ya. Lalu ada minggu tenangnya tanggal 21 sampai 25, seminggu juga ya minggu tenang ya. Nanti teman-teman bisa pakai minggu tenang itu buat belajar ya, berarti ini pertemuan terakhir sebelum kita UTS. Jadi UTS tanggal 28 Februari. Oke, baik ya. Sebentar saya lihat lagi. Minggu tenang 21 sampai 25. Jadi ujian tengah semesternya itu tanggal 28 sampai 4 Maret.
Kayak gitu ya. Lalu untuk UASnya tanggal 2 Mei sampai 6 Mei. Itu masih lama. Berarti kita ketemu lagi ini Februari Maret. Berarti kita ketemu lagi di Maret tanggal berapa tuh? Oke, kita ketemu lagi tanggal 7 Maret ya. 7 Maret itu nanti kita untuk masuk ke pertemuan. Berarti kan ini pertemuan ke-7. Lalu untuk yang pertemuan ke-8 kan kita UAS tuh. Kita UTS ya. UTS berarti pertemuan ke-9 kita ketemu tanggal 7 Maret. Begitu. Oke, 7 Maret ya. 7 Maret, 7 Maret. Oke, 7 Maret. Ya, betul. Oke, jadi gitu. Jadi pertemuan terakhir sebelum UTS, materi UTS pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini materinya tentang itu ya. Jadi dipelajari. Nanti saya nggak tahu itu gimana ya, apa namanya, sistematika di UTS-nya tuh gimana. Nanti saya tanyakan dulu. Nanti saya kasih info lagi kalau ada info baru di grup WA gitu ya. Jadi tolong perhatikan. Ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Untuk materi UTS-nya silahkan pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Nanti kalau kalian butuh materinya lagi, saya lupa kemarin saya sudah share belum materi tentang perkuliahan kita dari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 ya. Mungkin sampai pertemuan 7 ini nanti kalau saya lupa diingatkan, Pak, minta apa namanya materi. Nanti saya kasih. Tapi tolong diingatkan kalau saya lupa. Gitu. Jadi nanti UTS-nya itu nggak jauh-jauh dari apa yang telah kita pelajari, ya seperti itu. Mungkin akan nggak jauh juga dari tugas-tugas yang telah saya kasih ya. Jadi kisi-kisinya kayak gitu. Kalau bentuk soalnya belum saya tentukan apakah pilihan ganda atau IC atau pilihan singkat ya, jawaban singkat maksudnya ya. Nah, itu nanti tergantung kondisi. Jadi saya belum tentukan itu nanti bentuknya soalnya seperti apa. Tapi kemungkinan besar saya bakal kasihnya IC. Jadi tolong persiapkan, pelajari baik-baik. Apalagi dari tugas-tugas yang telah saya kasih ya, salah saya berikan, mungkin akan beberapa saya ambilkan dari sana. Tapi nggak tahu juga, opsi aja itu. Ya kisi-kisi tetap kalian pelajari semuanya itu ya. Oke, kayak gitu. Lalu apalagi? Nanti oh ya nanti diingatkan kalau saya lupa kasih materi ya. Kirimkan materi di apa? Di grup gitu. Nanti kalau saya kelupaan tolong diingatkan kayak gitu. Terus mungkin udah sih itu aja ya. Udah itu aja. Apalagi? Bentar saya cek jadwal dulu. Saya cek lain-lainnya dulu sebentar. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kalau ada yang kelupaan saya sambil jalan ya. Kita mulai aja perkuliahannya malam hari ini. Oke, baik.
Jadi di pertemuan kita yang ketujuh ini kita akan mempelajari tentang multiplexing. Ya, oke. Nah, multiplexing ya. Jadi apa yang kita akan pelajari hari ini adalah yang pertama ada multiplexing, kemudian ada yang kedua adalah spreading, spektrum. Seperti itu. Yang pertama itu ada multiplexing, bagian pertama adalah FDM, kemudian ada WDM, kemudian ada TDM. Nah, FDM ini terkait frekuensi division multiplexing. Jadi multiplexing yang pada bagian frekuensi seperti itu. Kemudian adalah wave division, ini adalah kita memanfaatkan wavelength ya. Jadi lebar pancaran gelombang dari multiplexing. Kemudian ada yang terakhir ada time division multiplexing. Jadi ini berkaitan tentang dengan timing waktu. Nah, lalu yang selanjutnya ini adalah spreading spectrum ya. Jadi di sini ada dua bagian. Yang pertama ada FHSS, lalu ada DSSS gitu ya. Yang FHSS adalah frekuensi hooping. Itu adalah lompatan frekuensi, jadi acak random ya. Spektrumnya kita desain atau kita konfigurasikan random atau acak. Jadi lompat-lompatan gitu ya. Lalu yang kedua ada direct sequence, jadi secara berurutan spreading spektrumnya. Oke, gitu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Oke, lanjut ya. Yang pertama di sini ada bandwidth utilization ya. Nah, itu adalah yang pertama ada multiplexing bandwidth efficiency by combining channel. Jadi pengefisiensian bandwidth-nya itu dengan mengkombinasikan channel. Jadi nanti ada beberapa channel dikombinasi. Nah, itu berguna untuk apa namanya? Mengefisiensikan dari bandwidth yang akan kita pakai pada multiplexing itu sendiri. Nah, lalu yang kedua pada spreading spectrum ini, yang pertama ada privacy, kemudian yang kedua adalah anti-jamming. Jadi gitu, itu adalah utilization-nya, penggunaannya seperti itu. Jadi untuk efisiensi bandwidth dengan mengkombinasikan beberapa channel, lalu untuk spreading-nya, untuk privacy, kemudian ada anti-jamming gitu ya. Anti-jamming apa ya? Ada yang tahu nggak? Anti-jamming. Oke, anti-jamming nggak ada yang tahu. Oke, lanjut. Nah, coba lihat gambarnya di sini. Ini adalah apa namanya diagram sederhana dari multiplexer, multiplexing. Ya, ini adalah multiplexing. Di sini di tengah ini yang link pink ini adalah one link for channel. Jadi ada 4 channel input ya. Nah, ada 4 channel input, ada 4 channel output. Bisa dilihat dia memerlukan satu link jalur. Jadi di sini membutuhkan satu jalur saja seperti itu. Jadi gampangnya gini, multiplexing itu kita punya beberapa masukan ya. Kita mempunyai beberapa inputan gitu. Misalkan ini ada 4 inputan, karena di multiplexer
ya kan, demultiplexing, maka dia hanya outputnya satu, ya seperti itu ya. Coba perhatikan, ini ada 4 input, lalu dia outputnya cuma satu, ya. Itu yang dinamakan multiplexer ya. Jadi kita mempunyai satu atau lebih input, lalu kita jadikan satu outputnya seperti itu. Ya, seperti itu. Misalkan gampangnya gini, kita mempunyai apa namanya beberapa beberapa apa namanya uang itu maksudnya ada koin, ada selembaran 1.000 dan sebagainya. Lalu ketika kita akan membayar di sebuah toko atau sebuah warung, maka dari beberapa uang itu kita kumpulkan menjadi satu sehingga jumlah yang kita gunakan untuk membayar itu adalah pas seperti itu. Jadi kita mempunyai dalam bentuk misalkan ada 100 ribuan satu, lalu ada 50 ribuan, ada 20 ribuan, kemudian ada 1.000-an, lalu ada 500-an yang koin seperti itu, kita jadikan satu, kita gunakan untuk membayar. Jadi dari beberapa bentuk lembar, beberapa pecahan uang itu tadi kita jadikan satu untuk membayar. Nah, gampangnya seperti itu, simpelnya ya. Nah, lalu ketika si uang itu sudah menjadi satu di channel, di apa namanya, di link warna pink ini ya, coba perhatikan di warna pink ini. Nah, itu kan pasti si apa si yang punya toko tadi atau yang punya yang penjual tadi pasti kan dia juga akan memecah ya. Memecah itu dalam artian dia juga akan dari beberapa uang pecahan uang yang kita kumpulkan tadi, pemilik toko juga akan membelanjakan lagi barang dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalkan ada harga yang 100.000, misalkan ada harga yang 20.000, misalkan ada barang yang harganya adalah 500 rupiah. Jadi seperti itu, gampangnya seperti itu ya. Jadi ada ada empat bentuk uang tadi, lalu kita jadikan satu untuk mendapatkan kita sebuah barang. Seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan sebuah barang, maka uang itu akan diterima oleh penjual. Nah, penjual juga akan menggunakan uang yang dari kita tadi untuk membeli beberapa. Jadi beberapa benda yang atau kebutuhan yang dia perlukan ya. Makanya lalu uang tersebut dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Misalkan kita pecah menjadi 4 bagian seperti ini. Gampangnya gitu. Ya. Jadi multiplexing is the set of technique that allows the simultaneous transmission of multiple signal across a single data link. Jadi gitu ya. Jadi jelas ya penjelasannya. Jadi ada beberapa sinyal kemudian dijadikan satu sebagai data link seperti itu ya. Nah, kurang lebih proses multiplexer dan multiplexernya itu seperti itu ya. Contoh gampangnya seperti itu tadi. Gitu. Jadi sebenarnya contohnya itu bisa banyak ya. Misalkan kalau dari audio itu kan bisa banyak ya. Gampangnya kita di rumah punya yang namanya sound system yang kayak di bioskop itu ya. Itu kan cuma kalau yang kita pakai dari HP itu kan cuma 2 channel ya, stereo ya. Stereo itu kanan channel 1, channel 2. Berarti kan dia cuma punya 2 channel. Gitu. Nanti dia dipecah menjadi beberapa channel lagi ketika kita menggunakan perangkat sound system tersebut. Jadi ada suara depan, suara jauh, suara kanan, kiri, belakang, dan sebagainya itu kayak di bioskop kayak gitu ya. Itulah salah satu contoh dari penggunaan aplikasi dari multiplexer dan demultiplexernya itu seperti itu. Contohnya seperti itu. Oke, next.
Nah, kategori dari multiplexing yang pertama ada analog, lalu yang kedua ada digital. Ini ada analog, lalu yang kedua ada digital. Nah, yang analog terbagi menjadi dua, yaitu ada FDM, frekuensi tadi, lalu yang kedua ada WDM yang wave division tadi, lalu untuk yang digitalnya ada time division ya. Jadi yang time division itu maksudnya di digital seperti itu ya. Jadi dari sini dari ketiga tadi yang di awal saya jelaskan, jadi ada frekuensi division multiplexing, lalu yang kedua adalah wave division multiplexing, lalu yang ketiga adalah time division multiplexing. Nah, jadi yang FDM sama WDM itu dia masuknya di kategori analog multiplexingnya seperti itu. Lalu yang digital itu masuknya pada yang time division itu masuknya pada yang digital. Nah, seperti itu. Oke, jadi apa namanya? Sekarang kita masuk di FDM ya, frekuensi division multiplexing. Ya. Nah, di sini penjelasannya adalah multiplexing proses the multiplexing process the analog hierarchy other application of FDM implementation. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah gambaran singkat atau diagramnya dari uh, analog ya, frekuensi division multiplexing ya. Jadi multiplexing yang kita menggunakan kategori analog. Itu masuknya di FDM. Nah, di sini di bagian input, yang bagian yang paling kiri, ini digambarkan ada 3 buah telepon, ya, pesawat telepon. Kemudian di outputnya juga sama, ada 3 bagian pesawat telepon seperti itu. Nah, oke, jadi di bagian ini multiplexingnya itu di linknya itu ada 3 ya. Ada 3 ya. 3 itu frekuensi channel 1, 2, 3 ini adalah berbeda-beda, berbeda dengan yang tadi. Yang ini dia hanya membutuhkan satu link. Secara garis besarnya seperti itu ya. Tapi karena metode multiplexing itu ada 3, jadi yang di FDM itu linknya ada 3. Jadi per link itu ada beberapa channel. Di sini kebetulan contohnya kita pakai 3 channel. Jadi untuk input pesawat telepon pertama itu masuknya pada channel 1, lalu outputnya juga pada output telepon 1, atau dia bisa silang. Jadi satu ini nggak harus nanti keluarnya satu juga, jadi bisa bisa bercampur ya. Nah, seperti itu. Nah, catatannya adalah FDM is an analog multiplexing technique that combines signal. Jadi salah satu teknik multiplexing dengan mengkombinasikan beberapa sinyal. Jadi gitu. Nah, prosesnya gimana? Prosesnya seperti ini. Jadi FDM prosesnya yang pertama tadi kan ada pesawat telepon 1 ya. Pesawat telepon 1 dengan frekuensi gelombang yang seperti ini bisa dilihat. Lalu untuk yang pesawat telepon 2 frekuensi gelombangnya seperti ini bentuknya. Lalu yang pesawat telepon yang ketiga bentuk frekuensi gelombangnya seperti itu. Jadi dari 1, 2, 3 pesawat telepon ini mempunyai beberapa frekuensi yang berbeda-beda. Nah, jadi apa namanya pada
tadi kan dijelaskan ya. Jadi kita mengkombinasikan beberapa frekuensi dari inputan. Jadi ini ada frekuensi 1, 2, 3 ya kan. Nah, kemudian kita modulasi. Kita modulasi, ada sinyal carrier, ada modulatornya dengan amplitudo yang sama, cuma frekuensi yang berbeda-beda ya. Ini ada frekuensi rendah, frekuensi sedang, sama frekuensi tinggi. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita combine atau kita komparator dari sinyal frekuensi telepon masing-masing ini, nah kita komparatorkan dengan modulator ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Bisa dilihat ya, yang saya blok ini ya. Nah, itu sinyal hasil kombinasi dari sinyal input dengan hasil sinyal modulasinya. Maka hasilnya akan seperti itu, hasil sinyal modulasinya ya. Jadi ini memang apa namanya, dalam carrier-nya itu di set untuk dengan berbeda-beda frekuensi ya. Ada yang frekuensi rendah tadi, lalu ada frekuensi sedang, lalu ada yang frekuensi tinggi seperti itu. Nah, maka hasilnya akan sama. Jadi ketika yang sinyal pertama ini dia dikomparatorkan dengan frekuensi rendah, maka hasil output modulasi sinyalnya juga frekuensi rendah seperti itu. Lalu untuk yang pesawat telepon kedua ini dia dimodulasi dengan frekuensi sedang, maka hasilnya sama ya. Lalu yang terakhir juga seperti itu. Nah, ini hasil modulasinya juga pada frekuensi tinggi dengan amplitude yang bervariasi ya, karena telepon kan outputnya kan voice ya. Jadi voice-nya itu ada nada tinggi, ada nada rendah. Jadi amplitudenya itu emang berbeda-beda. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu dari ketiga sinyal hasil modulasi ini akan dikomparatorkan lagi. Ya kan? Nah, ini akan dikomparatorkan lagi. Ingat tadi yang pertama tadi ada banyak inputan dijadikan satu. Ingat ya, multiplexing ya, multiplexer ya. Jadi beberapa inputan, outputnya satu output, gitu ya. Inputnya banyak, outputnya cuma satu. Ingat prinsip itu harus diingat ya. Jadi multiplexer itu banyak inputan, satu outputan gitu. Nah, ketika sudah hasil modulasi ini sudah dikomparasi, maka hasil dari sinyal pengolahannya itu, multiplexingnya itu, maka berbentuk seperti ini. Jadi frekuensinya campuran ya. Ini ada yang frekuensi tinggi, ini coba dilihat. Ini ada yang frekuensi tinggi, lalu ini ada yang frekuensi rendah. Coba lihat yang saya blok ini ya. Ini frekuensi rendah, lalu ada yang frekuensi sedang. Nah ini ya. Jadi frekuensinya dari ketiga itu semuanya masuk seperti itu. Ya, jadi bercampur. Jadi memang sengaja dijadikan satu. Ini juga pada frekuensi tinggi nih. Nah, ini juga frekuensi tinggi. Jadi dari ketiga unsur hasil sinyal modulasi ini semuanya tercampur menjadi satu. Itu adalah outputnya. Oke, jadi gitu ya. Lalu gimana cara proses demultiplexer ya? Nah, jadi caranya seperti ini. Jadi sama. Jadi kan kebalikan ya. Jadi multiplexing sama demultiplexing itu kan kebalikan ya. Jadi multiplexing itu dari banyak inputan, outputnya satu. Kalau demultiplexing itu adalah dari satu inputan kita ubah ke banyak outputan. Jadi gitu. Nah, ini adalah contoh dari apa? Demultiplexing prosesnya ya.
Nah, ini kan sinyal yang telah kita dapat tadi setelah kita multiplexing, ini hasilnya seperti ini. Ketika kita akan mengubah lagi dalam bentuk sinyal individual atau sinyal seperti sinyal AC-nya lagi, maka kita akan bagi lagi ya. Nah, ini kita akan pecah di sini. Setelah terpecah, di sini dibutuhkan filter. Nah, filter ini tentunya kita pakainya lepas filter ya, karena frekuensi suara manusia itu eh, pada frekuensi yang rendah ya frekuensinya ya. Kita pakai filter lepas filter ya, pakai lepas filter, lalu terpisahlah hasilnya seperti ini. Ini sama persis dengan sinyal yang di awal tadi, sinyal hasil modulasi ya, yang ini nih, sinyal yang ini sama kan itu. Nah hasilnya sama. Nah lalu tadi kan di awal di proses ini adalah modulasi. Jadi di sini kita akan demodulasi di modulator. Pakainya gitu ya. Nah, ini adalah pakai modulasi. Nah, di sini dimodulasi di sini ya. Jadi dengan menggunakan tiga frekuensi yang berbeda tadi, ada frekuensi rendah, lalu ada frekuensi sedang, lalu ada frekuensi tinggi. Lalu maka hasilnya ketika di output itu juga sama dengan apa namanya sinyal aslinya. Jadi gampangnya gini ya, ketika saya ngomong pakai mikrofon ini, maka yang saya dengar, yang saya ucapkan ini pasti rekan-rekan semua juga akan mendengarkan sama seperti itu. Tapi ternyata tidak semudah itu ya prosesnya ya. Prosesnya itu tetap ada seperti ini. Ini digunakan kenapa? Karena biar tidak ada error. Dari kemarin saya selalu bilang semua proses prosesi sinyal itu adalah menghilangkan error ya, menghilangkan rugi-rugi ya. Tadi di awal juga dijelaskan di sini bahwa multiplexing itu dia untuk mengefisiensikan bandwidth ya kan, bisa dilihat ya, dengan mengkombinasikan beberapa channel seperti itu. Nah, jadi ini ya segitu ya. Jadi prosesnya untuk saya berbicara seperti ini melalui mikrofon, lalu teman-teman juga bisa mendengarkan, itu prosesnya ternyata tidak simpel ya. Jadi kita tahu sekarang prosesnya itu ada yang namanya multiplexing dan demultiplexing seperti itu. Nah, ini ada contoh soal. Contoh pertama adalah assume that a voice channel occupies a bandwidth of 4 kilohertz. We need to combine 3 voice channel into a link with bandwidth of 12 kilohertz from 20 to 32 kilohertz. Show the configuration using the frequency domain without the use of cut bands. Jadi gitu. Nah, solusinya udah dikasih ya ini. Shift atau modulate each of the 3 voice channels to a different bandwidth as shown in figure 6.6 seperti itu. Kita lihat. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ya, tadi disuruh mengasumsikan adalah bandwidth-nya adalah 4 kHz, lalu untuk mengombinasikan tiga buah suara ya pada bandwidth ini. Lalu lalu range-nya itu berkisar dari 20 sampai 32. Jadi ini masuk di sini ya, seperti itu. Nah, ini show configuration using frequency domain without use of cut band. Jadi seperti itu. Coba lihat. Nah, ini adalah frekuensi 0 sampai 4, 0 sampai 4. Karena kita menggunakan frekuensi
20 sampai 30 kHz. Jadi kita startnya di 20, berakhirnya di 32 seperti itu ya. Jadi ini saling berkaitan 20, lalu 24, 24, lalu 24, 28, 28, 32 itu adalah bandwidth-nya seperti itu yang digunakan. Nah, 12 itu tadi ini maksudnya ya. 3 kali 4 kan 12 ya. Frekuensinya harus 12 maksimal. Seperti itu kita diasumsikan seperti itu. Oke. Jadi range-nya itu dari 20 sampai 32. Itu berarti kan pas ya. 12 Hz ya. Nah, ini proses pertamanya multiplexing-nya seperti ini. Jadi kita bagi dulu jadi 3. Jadi dari 12 kHz tadi kita bagi menjadi 3. Berarti terbagi menjadi 0 sampai 4 kHz ya per masing-masing pesawat telepon. Lalu dari bandwidth-nya, dari range bandwidth-nya tadi sudah ditentukan dari 20 kHz sampai 32 kHz. Jadi 32 kurangi 20 kan berarti 12 ya. Jadi kita bisa pakai per range itu sebesar 4 kHz seperti itu. Jadi 20 sampai 24, lalu 24 sampai 28, 28 sampai 32. Setelah ketemu itu, lalu kita komparasikan. Lalu hasilnya ketemu seperti ini nih. Ya. Sinyalnya udah ketemu. Jadi di blok merah, blok kuning sama blok biru langit. Nah, seperti itu udah kita temukan. Lalu kita akan multiplexing. Ya, kita akan multiplexing. Jadi perbagian lagi. Kita akan pisah, akan bagi. Di proses ini kita akan bagi, lalu kita butuhkan filter, ya, lepas filter pastinya. Lepas filter, lalu ketemu. Jadi ini prosesnya gampangnya gini ya. Gampangnya apa yang uh, kita mulai di awal, itu adalah kebalikannya kita selesaikan di akhir. Ngerti nggak maksudnya? Ya gitu ya. Tahu pasti kan. Nah, lalu akan terdivide lagi atau terbagi lagi menjadi 4 kHz per masing-masing pesawat telepon. Seperti itu ya. Gampang kan contohnya ya. Kalau lihat kalau terus lihat contohnya ini pasti gampang, pasti ngerti. Iya, kayak gitu. Hari ini kita belajar banyak ya. 56 slide. Semoga bisa selesai cepat ya. Oke, next. Nah, ini ada contoh yang kedua adalah web channels each with a 100 kHz bandwidth are to be multiplexed together. What is the minimum bandwidth of the link if there is a need for the guard band of 10 kHz between the channel to prevent interference. Jadi ada interferensi. Jadi di antara itu nanti ada sinyal pengganggu ya, interference ya. Oke, perhatikan solusinya seperti ini. Ini siapa tahu nanti keluar di UTS ya. Siapa tahu. For 5 channels, we need at least 4 cut bands. This way the required bandwidth is at least 5 kali 100 ditambah 4 kali 10. Jadi 500 tambah 40 gitu ya. 540. Hasilnya seperti itu. Nah, coba dilihat. Nah, cut off band-nya ini adalah 10 Hz. 10 kHz ya. Ya, ini band-nya ini adalah 10 kHz. Jadi ketika kita mempunyai tadi sinyal 100 kHz bandwidth-nya ya, dan kita membutuhkan cut band. Jadi cut band itu artinya dia sesuatu apa namanya
Sebentar. Headband ini dia berfungsi ini ya, untuk menjaga frekuensinya ya, biar tidak bercampur satu dengan yang lain. Nah, jadi tadi kita mempunyai 100 kHz, lalu ada kita need for a guard band between itu channel biar tidak ada interference. Jadi guard band ini fungsinya agar tidak ada interferensi yang masuk ke bandwidth utama atau ke saluran utama ya. Seperti itu. Jadi tadi gini ya. Jadi ada 5 kali 4 itu adalah frekuensi ini ya. 5 frekuensi channelnya. Lalu ada 10. 10 itu berarti guard band-nya ya. 10 itu guard band. Nah, di sini dijelaskan for 5 channel we need at least 4 guard bands. Jadi ketika kita mempunyai 5 channel, setidaknya kita memiliki 4 guard band seperti itu. Biar membatasi antar bandwidth seperti itu ya. Ini totalnya adalah 540, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, ya kan. Lalu ada guard band-nya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 pas ya, berarti 540 ya. Nanti ketika kalian misalkan di UTS suruh mengerjakan ini harusnya udah tahu ya. Oke, lanjut di contoh ketiga. For data channel digital. Nah, ini maksudnya data digital nih. It's transmitting at 1 Mbps. Use a satellite channel of 1 MHz. Design of appreciate configuration using FDM. Nah, ini gimana caranya tuh? Kita mempunyai 4 channel digital dengan transmitting pada 1 Mbps. Menggunakan satelit dengan frekuensi 1 MHz. Disuruh mendesain perkiraan konfigurasi dengan FDM. Jadi the satellite channel is analog. We divide it into 4 channel. Each channel having 250 kHz bandwidth is digital channel 1 Mbps is modulated as the speed modulated 1 Hz. One solution QM. Nah, contoh ini penyelesaiannya di sini. Nah, tadi ada 4 data digital transmisi 1 megabit per second dengan satelit 1 MHz seperti itu ya. Jadi ada 4 channel data digital. Nah, ini dengan kecepatan 1 megabit per second ya. Lalu frekuensi satelitnya adalah 1 MHz, ya kan? Nah, di sini dibagi berarti 1 MHz tadi dibagi jadi 4 channel dengan masing-masing adalah 250 kHz. Nah, jadi dibagi ya. Dibagi 1 MHz ini dibagi menjadi 4 nih. Kalau ditotalkan jadinya 1 MHz seperti itu menggunakan FDM. Nah, ini FDM prosesnya sama ya kayak tadi ya. FDM sama ya prosesnya ya seperti tadi. Jadi dari digital diubah dulu ke bentuk analog. Nah, kemarin kan kita udah pelajari ADC DAC ya. Nah, ini fungsinya seperti ini. Nah, dari digital kita ubah dulu ke bentuk analog dengan QAM gitu ya.
Lalu setelah kita peroleh sinyal analog, karena kita di jalur FDM, maka kita menggunakan FDM. Karena FDM masih menggunakan analog, jadi bisa. Jadi input digital juga tetap bisa, tapi kita ubah dulu. Kita gunakan DAC ya, digital to analog converter gitu. Oke, next. Nah, ini adalah analog hierarkinya. Coba perhatikan, di sana ada 12 voice channel. Ini nih, kalau nggak lihat. Lalu voice channel dengan masing-masing channel ada 4 kHz ya. 4 kali 3 kan 12 ya. Gitu. Lalu kita FDM, kita bikin FDM tuh. Kita FDM kan, nah dari FDM bisa di FDM kan lagi, FDM kan lagi, FDM menjadi grup besar. Jadi gampangnya gini, ada multiplexer di dalam multiplexer. Mungkin kalau teman-teman di pertemanan ya, di lingkungan pertemanan teman-teman mahasiswa, biasanya gini, ada grup di dalam grup. Nah, itu salah satu analoginya itu seperti itu. Ada grup di dalam grup. Nah, itu tapi nggak baik ya, jangan kayak gitu. Itu ada grup di dalam grup itu nggak baik. Kalau di sosial, tapi kalau di ini sangat diperlukan. Karena dia hasil akhirnya ini, coba lihat. Dia mempunyai frekuensi yang tinggi dengan channel voice-nya itu bisa berlipat ganda. Jadi seperti itu. Nah, ini sangat menguntungkan untuk kecepatan transfer data, misalkan seperti itu ya. Transfer data itu semakin tinggi frekuensinya kan semakin bagus. Jadi gampangnya gini, di smartphone kalian ya, itu kan di prosesornya kan ada frekuensinya ya, berapa hertz gitu ya, ada yang sekarang pakainya giga ya, udah gigahertz ya. Nah, seperti itu. Jadi semakin tinggi frekuensinya semakin bagus karena pengiriman datanya bisa dalam jumlah besar dan cepat gitu. Jadi ada multiplexer dalam multiplexer gitu. Oke, sebentar kita istirahat bentar ya. 10 menit ya. Istirahat bentar 10 menit, 10 menit aja. Oke, gitu. Soalnya kita bahasanya masih banyak banget ini.
Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini aja contoh keempat. Contoh keempat nanti dibaca sendiri ya. Kita materinya masih banyak. Itu. Lalu sekarang kita masuk di WDM, Wave Division Multiplexing. Nah, Wavelength Division Multiplexing atau WDM, an analog multiplexing technique to combine optical signal. WDM is a special case of FDM. Jadi gitu, di sini kita lihat kita menggunakan optical signal. Jadi kita ini ya, nggak kelihatan ya. Di ini loh, di an analog multiplexing technique to combine optical signal. Jadi ini kita menggunakan fiber optik. Nah, ini fiber optik ya. Nah, kita menggunakan fiber optik. Jadi fiber optik itu dia multiplexinya menggunakan panjang gelombang. Jadi wavelength ya, panjang gelombang yang digunakan. Karena di situ ada optical. Jadi optik itu bisa memecah atau memancarkan atau menyatukan lagi ya. Gitu. Jadi di sini ada sinyal pertama merah, hijau, lalu sinyal biru yang ketiga. Ini ada lambda 1, lambda 2, lambda 3. Nah, WDM prosesnya sama. Jadi WDM is a special case of FDM. Jadi prosesnya sama. Prosesnya sama, cuma objeknya yang kita gunakan beda. Jadi kita menggunakan fiber optik seperti itu. Ya. Jadi prosesnya sama dengan yang FDM, tetapi dia spesial karena mengcombine optical sinyal. Jadi menggunakan medianya itu menggunakan fiber optik gitu ya. Nah, di gambar yang di bawah ini bisa kita lihat ini adalah bentuk segitiga, ini harusnya prisma ya. Gambar 3D-nya itu prisma. Jadi ada beberapa panjang gelombang tertentu, lalu kita masukkan ke dalam prisma itu, lalu akan menjadi satu dalam satu kabel, dimasukkan dalam satu kabel, lalu dari satu kabel ini kita pecah lagi menggunakan optical juga ya. Prisma itu kan optical ya, ada optikalnya ya di dalamnya ya. Itu nanti akan terpecah lagi, terbias menjadi beberapa gelombang seperti itu. Tapi prosesnya semuanya hampir sama dengan FDM. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, catatannya WDM is an analog multiplexing technique to combine optical signal. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di awal ya. An analog multiplexing technique to combine optical signal. Seperti itu. Jadi dia masih berbentuk analog ya. Sinyalnya itu masih berbentuk analog ya. Dan kenapa itu masih menggunakan basic dari FDM. Cuma medianya aja yang berbeda. Karena menggunakan panjang gelombang, jadi panjang gelombang itu yang bisa mengubah adalah optik, ya. Seperti itu ya, kita memanfaatkan bentuk optik. Optik itu nanti dimanfaatkan di dalam kabel fiber optik, gitu ya. Dan itu sangat cepat ya, karena gelombang itu kan gelombang cahaya itu kan terpantaunya cepat ya, lebih cepat ya, kayak gitu. Jadi seperti di provider internet yang sekarang banyak itu, mereka vendor-vendor sudah hampir hampir semua sudah menggunakan yang namanya fiber optik seperti itu karena efisiensi jelas ya. Tapi kekurangannya adalah fiber optik itu mahal ya, optik itu mahal. Kekurangannya cuma itu. Tapi di balik kekurangan itu ada kelebihan yang sangat istimewa ya di sana. Dengan menggunakan fiber optik itu kemampuan transmisi datanya itu lebih cepat. Gitu. Nah, ini prisma ya. Prism is
in BDM multiplexing and film multiplexing. Nah, ini adalah Prisma ya. Kalian tahu Prisma kan ya? Prisma itu kayak ini loh. Bentuknya kayak yang di Mesir itu apa ya? Kok saya lupa. Piramid. Nah, modelnya kayak piramid. Piramid itu adalah modelnya, bentuk dasarnya adalah prisma. Jadi kayak itu. Bukan kerucut ya. Kalau kerucut itu bulat. Tahu kan beda kerucut sama prisma ya. Sama-sama segitiga tapi dimensinya berbeda. Gitu. Jadi ada sinyal 1 2 3, medianya kita menggunakan fiber optik. Jadi sinyal ditangkap prisma, lalu dimasukkan ke fiber optik, dari fiber optik dikeluarkan lagi dengan menggunakan prisma atau optical gitu ya. Nah, ini sekarang kita masuk yang PDM. PDM berarti yang digital ya. Jadi time slot and frames, interleaving, synchronizing, bit pairing, digital signal, service, T-lines, inverse TDM, more TDM application. Jadi gitu, fungsinya banyak untuk sinkronisasi, interleaving. Jadi interleaving itu kita tidak hanya menggunakan satu ya, seperti itu. Kita menggunakan 2 tingkat gampangnya gitu. Nah, secara sekilas memang sama ya bentuknya ya. Ya sama ya, karena ini juga berkaitan dengan multiplexing dan demultiplexing ya. Gitu ya. Jadi ada 4 inputan, banyak inputan, ada banyak inputan juga outputnya. Datanya satu, tapi dia menggunakan formasi seri. Ya, ada urutannya ini 4321 4321 dan berulang looping ya. Gitu. Oke, time division multiplexing, digital multiplexing teknik to combine data. Jadi untuk mengkombinasikan data ya. Makanya tadi kenapa looping ya? Medium data rate, sinyal data rate, multiplexing, multiple digital signal interleave in time. Jadi ada beberapa banyak sinyal dalam satu waktu. Gitu ya. Time slot. Pre-assign to source and fix. Jadi tetap. Jadi dari sumber sama jadi dari sumbernya itu sudah ditetapkan ya. Allocate even if no data. Dia sudah dialokasikan bahkan tidak ada data. Jadi walaupun dia tidak berdata, tidak mengandung sebuah isi, tapi lokasinya sudah sama, sudah ditentukan. Jadi tidak akan berubah, tidak akan bergeser gitu ya. Yang terakhir, do not have to be evenly distributed among cells. Ya, jadi seperti itu. Nah, coba lihat gambarnya. Di sini ada 3 inputan sinyal atau data ABC ya. ABC kita menggunakan TDM untuk multiplexingnya ya, karena di TDM itu adalah sinyal digital yang kita multiplexingkan ya. Nah, sesuai yang di sini datanya itu berurutan 4321 4321 4321 gitu ya. Nah, ini juga sama, berurutannya dari bawah, dimulainya dari bawah. Kalau yang TDM tolong diingat-ingat nih. TDM itu mulainya dari bawah. CBA, 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 CBA gitu ya. Berarti ini terakhir A, berarti selanjutnya adalah C gitu. Nah, ini one unit ini ya, time slotnya ya. Nah, di sini nih. TDM is digital signal multiplexing technique to combine data ya kan. Nah, tadi udah dijelaskan. Jadi untuk mengkombinasikan beberapa data itu kita gunakan yang namanya time division. Jadi dalam satu waktu itu kita bisa mengirimkan banyak data.
Nah, jadi gitu. Jadi kita bisa mengirimkan data ya secara dalam satu waktu seperti itu. Nah, ini adalah allocated event node data. Jadi ketika tidak ada data pun datanya yang dikirimkan sudah berurutan seperti itu. Ini adalah aplikasi dari TDM, Time Division Multiplexing gitu ya. Nah, ini adalah TDM frames. A frame consists of an complete cycle of time slots gitu ya. Jadi dalam satu kerangka ini, dalam satu frame-nya itu, ini adalah one complete cycle. Jadi adalah salah satu circle yang komplit ya. Jadi ada C, B, A, B, C ya. Nah, tadi kan dijelaskan nih, bahkan coba lihat lagi ya. Allocated if allocated even if no data. Coba lihat ini ya. Nah, di sini ada datanya kan tidak lengkap nih dalam satu satu data nih. Data taken from each line every 30 second gitu ya. Nah, ini harusnya kan penuh semua ya. Berarti yang A ini datanya penuh, A1, A2, A3 ada. Yang B1-nya nggak ada, yang C2-nya nggak ada. Tapi data frame-nya di sini. Nah, ini penuh. Nah, yang kedua ini data frame-nya nggak penuh. Yang frame pertama ini juga nggak penuh. Tapi mereka tetap berurutan, tidak akan mengajak, jadi tidak akan saling rebut tempat ya. Tempatnya sudah ditentukan ketika tidak ada yang mengisi ya sudah di kosongnya aja. Seperti itu. Jadi ini di time division itu seperti itu. Each frame is 3 time slot. Jadi ada tiga slot di sini. Each time for duration is t second. Jadi gitu ya. Jadi t second ada ini ya, 3T ini ya. Nah, contohnya ini for one kbps connection multiplexer to get the unit is one bit fine. The duration of 1 bit of before multiplexing. Kedua adalah the transmission rate of the link. Kemudian yang ketiga adalah the duration of time slot, and yang terakhir adalah the duration of frames. Seperti itu. Jadi cara menjawabnya adalah we can answer the question as follow. Karena adalah the duration bit of one bit is 1 per 1 kbps or 0,01 second. Gitu. Lalu yang kedua the rate of the losing is 4 kbps. Lalu yang ketiga adalah the duration is 1 per 4 millisecond or 250 mikrosecond gitu. Gitu. Yang terakhir adalah durasi one frame adalah 1 millisecond. Jadi seperti itu. Gampang ya. Adalah in a TDM, the data rate of the link isn't time faster. The unit duration is time shorter gitu. Itu ya. Nah, ini untuk interleaving-nya. Nah, jadi ini digunakan untuk synchronize-nya ya. Jadi synchronize-nya tadi ya. Nah, ada slot kosong, ini ada slot kosong nih. Slot kosong ada 2 slot kosong ya. Jadi prosesnya gini. Ini data udah terkumpul nih. Terus kita multiplexing dulu. Jret, seperti ini ya. Udah kan, udah ketemu outputnya seperti ini. Nah, di sini diperlukan yang namanya synchronize. Synchronize itu dia gunanya untuk mencocokkan data output sama data inputnya itu sama enggak. Ketika data outputnya enggak sama dengan data input, maka synchronize ini kan bekerja untuk menyamakan, jadi mencari kesalahan.
Sinkronis ini fungsinya mencari kesalahan ketika outputnya itu tidak sama dengan inputnya. Nah, di situ berarti ada error, misalkan seperti ada interference gitu. Jadi fungsi si sinkronis itu seperti itu. Kita prosesnya tetap gini dulu sama multiplexing biasa ya. Multiplexing ini frame datanya udah ketemu semua, outputnya juga udah ketemu. Nah, ketika ada data ketemu maka sinkronis ini mencocokkan. Nah, ketika misalkan datanya ini yang B ini padahal kan ada slot kosongnya ya, B1-nya harusnya nggak ada ya. Ternyata misalkan di sini B1-nya ada. Nah, padahal input nya nggak ada. Nah, sinkronis ini fungsinya dia mengecek lagi. Dia ngecek lagi, dia mengaudit lagi gampangnya. Mengaudit lagi inputannya tadi ada nggak sih si B1 misalkan gitu. Nah, ketika si B1 ini nggak ada, loh, tapi kok di hasil outputnya ada. Nah, berarti hasil outputnya ini kan dianulir, akan dikoreksi sama si sinkronis tadi. Nah, itu fungsinya seperti itu. Dia untuk menghilangkan error ya. Menghilangkan error. Nah, sama ketika ini A3 misalkan. A3 ini di sini hilang. Misalkan asumsikan A3 ini hilang ya. A3 ini hilang. Nah, si sinkronis ini dia akan mengecek nih, mengecek ke bagian awal, ke bagian input ya. Ke bagian input. Di output loh, di output A3 nggak ada tuh. Ternyata di inputnya ada. Dia akan cari A3 ini dia ngilang kemana ya? Dia lagi jalan kemana? Kok nggak sampai tempat tujuan? Nah, si sinkronis ini dia akan mencari kemana hilangnya si A3 itu. Nah, ketika A3 ketemu, maka dia kan secara otomatis langsung ditaruh di lokasi yang seharusnya dia ada. Nah, seperti itu. Kurang lebih sinkronis fungsi seperti itu ya. Ini adalah analogi di interleaving. Jadi gitu. Interleaving itu berarti ada dua step proses ya. Yang satu step aslinya, yang satu adalah dia untuk checking. Sinkronis namanya. Nah, contohnya nanti dibaca sendiri ya. Contohnya dibaca sendiri, contohnya dibaca sendiri. Nah, gitu. Nah, ini ada synchronous pattern. Synchronous pattern, dia ada 101, datanya seperti itu. Nah, ini data 1, data 0, data 1 yang frame 1 ya. Coba dilihat. Multiplexer and the multiplexer must be synchronous ya. Jadi outputnya berarti the multiplexer ya. The multiplexer harus sinkron dengan input. Jadi output harus sinkron dengan input. Nah, ini dia adalah kerjaannya dari si sinkronis. Itu. Ketika hasilnya outputnya salah ya si sinkronis ini dia akan mensinkronasinya kan, dia akan checking kemana sih hasilnya yang misal dia ada yang error seperti tadi. Nah, lalu ya yang kedua adalah framing bit are used to provide synchronous. Jadi dia menggunakan bit ini binary ya 101 ini dia untuk menyelaraskan ya dalam proses. Jadi pengecekannya dia lebih mudah ketika dia menggunakan bit. Jadi datanya itu data frame-nya itu dimasukkan ke dalam bit oleh si sinkronis ini. Biar si sinkronis ini dia gampang ngeceknya. Ketika ada kehilangan data, maka akan segera ketahuan. Gitu ya. Nah, ini contohnya nanti dibaca sendiri. Ada contoh lagi nanti dibaca juga ya. Nah, lalu ini ada multi level multiplexing. Nah, ini sama ya kayak yang di FDM tadi ya. Ada FDM di dalam FDM, gampangnya gitu. Ada FDM di dalam FDM. Jadi hasil outputnya ini adalah 160 kilobyte ya. Nah, outputnya juga harus sama. Outputnya juga harus sama. Inputnya juga harus sama. Jadi dari bit kecil dulu 20
20 kilobit ini dia dimultiplexing dulu, jadikan satu dulu. Menjadi 40 kilobit. Nah, lalu yang sudah sama, yang sudah hasilnya sama, dah sama-sama 40 kilobit, dia bisa diproses langsung ya. Di sini lalu outputnya seperti ini. Ya gitu ya. Ini ada multi level multiplexing. Jadi itu ada multiplexing di dalam multiplexing gitu ya. Ada grup di dalam grup gitu ya. Grup besarnya kan ini nih. Ini grup besarnya. Nah, ini grup kecilnya itu ada. Jadi ada grup di dalam grup gitu. Oke. Nah, lalu selanjutnya TDM of different data rates. Jadi TDM pada data rate yang berbeda-beda. Data rate from one source may be faster than the others. Lalu yang kedua adalah more than one time slot can be assigned to certain source. Jadi itu ya. Jadi misalkan ini data rate-nya berbeda-beda. Jadi yang pertama yang data A ini dia rate-nya 4 kilobit. 4 kilo, yang kedua adalah 8 kilo, yang terakhir yang ketiga ini juga 8 kilo. Nah, catatannya asumsikan satu unit adalah 1 bit ya. Bisa dilihat ya. Satu unitnya adalah 1 bit seperti itu. Jadi datanya ini berbeda-beda nih. Data rate-nya berbeda-beda. Jadi ada yang 4, ada yang 8, ada yang 4 lagi. Nah, seperti itu. Nah, karena kita menggunakan TDM, kita data berarti kita menggunakan frame ya. Ingat kalau TDM pasti ada frame-nya kayak itu. Nah, lalu yang bagian yang bawah ini dia juga beda-beda. 4, 8, 4. Nah, lalu si 8 ini dia dibagi lagi nih. Dibagi lagi jadi 4 lagi, 4 lagi. Tapi totalnya tetap sama. Gitu ya. Ini cuma masalah pembagiannya. Jadi masalah konfigurasinya aja ya. Walaupun data-datanya beda, rate datanya beda, tapi tetap bisa ya dipakai. Nah, ini TDM data different data rate. Jadi gitu ya. Jadi ada 8 kilobit. Ada data pertama ada 5 kilo, yang data kedua data B ini adalah 3 kilo. Ya, jadi bisa diingat ini ada tiga data. Dalam satu unit ini adalah satu data ya. Jadi untuk penyusunannya seperti ini. Data yang kecil dulu, lalu data yang besar 2 kali, data yang kecil, data yang besar 2, dan begitu berurutan seterusnya. Oke. Nah, lalu di sini adalah bit padding ya. Different data rates may not be integer multiples of each other. Solution bit padding. Jadi solusinya adalah kita menggunakan bit padding. Nah, ketika gampangnya gini, misal ini ada jumlahnya ganjil ya. Jumlahnya ganjil nih. Maksudnya dalam satu data rate. Nah, ini yang pertama adalah contohnya ada 5. Yang ketiga adalah 3 kilobit. Nah, karena satu frame-nya itu isinya 3, satu frame-nya itu isinya 3 data, ya, maka diperlukan lagi kita kekurangan satu lokasi, alokasi untuk datanya. Nah, jadi gitu. Jadi diperlukan bit padding. Bit padding ini dia bisa menambah satu slot data menjadi 6, walaupun itu manipulatif sebenarnya. Jadi lokasi manipulatif agar sistem tetap membaca data secara berurutan. Fungsinya seperti itu. Direkayasa agar sistem tetap membaca data secara benar. Jadi gitu. Nanti ketika terjadi bit padding seperti itu,
Nah ini loh, integer multiplies is order. Jadi dia tidak bisa bergabung, tidak bisa apa namanya menyatu dengan yang lain ketika dia tidak ada pasangannya. Jadi eh, multiplexing akan kebingungan ketika lo ini datanya saya butuhnya satu frame isinya 3 data, ini ada 5 data, ganjil kan berarti saya ini harus mengurutannya seperti apa. Nah, itu caranya kita harus pakai bit padding ya, prosesnya seperti itu, kita pakai bit padding. Jadi untuk memanipulasi lokasi, nah ini loh kita beri ekstra bit ya, fungsinya itu agar dia bisa membaca data secara optimum gitu. Oke, jelas ya. Nah, lalu ini ada digital sinyal. Nah, ini digital sinyal ini juga sama ya kayak yang tadi ya. Ada TDM di dalam TDM ya, gampangnya gitu ya. Ini kalau sama kayak yang FDM tadi. Ada multiple level multiplexing, jadi gitu. Ada multiple di dalam multiple, ada grup di dalam grup gitu ya. Nah, ini adalah direct apa namanya? Ada digital signal service T-line. Jadi ada line T-line pertama, T-line kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, dia data sinyal ini dia apa namanya? Mempunyai suatu data. Misalkan data digital sinyal 1 dengan T-line 1 dia mempunyai rate data 1,544 Mbps gitu, dengan channel voice channelnya adalah 24. Seperti ini adalah mengandung informasi masing-masing ya, setiap data digital service ini ya. Jadi kita bisa isikan seperti itu. Jadi dalam satu data ini kita punya informasi pada line berapa, data service 1 dia ada di line berapa, ada di jalur berapa, gampangnya itu. Kemudian rate-nya itu dia berapa, rate datanya berapa. Kemudian voice channel-nya dia punya berapa voice channel gitu ya. Sama sampai yang keempat, di data digital yang keempat ini dia berada di posisi jalur yang keberapa? Dia jalur ke T4 gitu misalkan. Kemudian rate datanya seperti ini. Ya, 274 Mbps. Lalu untuk channel voice-nya 4032 channel voice gitu ya. Jadi masing-masing data sinyal itu mempunyai atau menyimpan informasi tersendiri. Jadi tidak akan tertukar. Oke, next untuk T-line 1, line 4, multiplexing telepon lines. Jadi untuk saluran telepon nah, di sini samplingnya adalah 88.000 sampling dengan menggunakan 8 bit per sampel gitu ya. Jadi ketemunya adalah total rate-nya itu 64.000 bps. Jadi data yang tadi ya, yang misalkan T1 ini ya, ada 24 voice channel. Itu 24 voice channel. Nah, ketemunya seperti ini. Nah, hasil TDM-nya adalah pada T-line pertama ini adalah 1,544 Mbps. Dengan 24 voice channel dikalikan dengan 64 kilobit per second plus 8 kilobit overhead. Di situ ya. Oke. Nah, ini untuk strukturnya seperti ini, bisa dilihat. Untuk T-line 1, frame structure-nya seperti ini, sampel ya. Nah, yang selanjutnya adalah E-lines. E-lines ya. Nah, E-lines itu adalah European version of T-line. Jadi dia adalah saluran versi
Eropa, versi Europe ya. Sebenarnya sama aja fungsinya ya. Fungsinya sama aja, sama yang tadi, cuma dia nggak mempunyai data digital, dia langsung line, langsung saluran, yang mainnya langsung di saluran, langsung di sambungannya, di jalurnya. Dia misalkan di sini di jalur E1, kemudian rate-nya, data rate-nya itu berapa, kemudian informasi voice channel-nya itu ada berapa, jadi itu sampai di line keempat sama. Prosesnya sama, cuma dia tidak menggunakan data digital. Dia langsung di sambungan atau di saluran. Gitu ya. Nah, multiplexing dan inverse multiplexing ya, gitu. Jadi ini adalah kebalikan. Jadi ini dibalik. Jadi ada satu input, lalu ada 4 output, ada 4 input, ada satu output. Jadi di inverse ya, dibalik ya. Inverse itu kan dibalik. Ini dibalik inverse. Inverse multiplexing. Jadi satu input, 4 output, lalu ada 4 input, lalu ada satu output gitu. Dibalik, prosesnya sama, cuma dibalik dia. Oke, kita masuk di spread spectrum ya. Yang pertama adalah frekuensi hooping SS, lalu ada direct sequence SSSS, itu maksudnya spread spectrum ya. Frekuensi hooping itu adalah lompatan frekuensi, jadi frekuensinya tidak urut. Jadi ngacak, terserah dia gitu ya. Kalau direct sequence itu adalah berurutan ya, spektrumnya ya. Oke, split spectrum. Jadi split signal to use the last bandwidth ya. To prevent if dropping. Kemudian yang kedua adalah to reduce effect from interference. Jadi untuk mengurangi dari efek dari gangguan atau interference-nya ya. Ini yang pertama ini adalah spektrum yang awal. Kemudian di spreading prosesnya dia di coding dulu, lalu hasilnya itu ini dia bandwidth-nya tuh jadi lebar ya, bandwidth-nya. Ini bandwidth awal sama bandwidth setelah di spreading tuh berbeda, jadi dilebarkan bandwidth-nya. Nah, lalu ini adalah frekuensi hooping SS, FHSS, frekuensi hooping split spectrum. Nah, ini biasa digunakan pada teknologi Bluetooth ya, pada Bluetooth yang kita pakai itu dia menggunakan frekuensi yang acak. Jadi makanya kenapa kita dikoneksi handphone kita ya, ketika kita mengkoneksi dengan Bluetooth Bluetooth orang lain atau Bluetooth apa namanya dari sumbernya berbeda ya, misalkan dari earphone earphone Bluetooth, HP Bluetooth dan sebagainya, atau dengan musik player ya yang pakai Bluetooth itu kan, makanya kita tidak tercampur dengan frekuensi yang lain-lain karena frekuensinya hooping ya. Jadi frekuensinya itu lompat. Frekuensinya itu berbeda-beda, makanya tidak akan tercampur ya, tetap berjalan dengan baik. Nah, yang pertama di sini adalah di diagramnya adalah original sinyal. Lalu dimasukkan dalam modulator. Modulator ini nanti akan dikomparasikan. Di sini adalah pakai pseudo random, ini loh, pakai pseudo random code generator. Jadi memang diacak dulu ya nih. Pseudo random code generator, kemudian untuk frekuensi tabelnya mereka tentukan atau ditentukan setelah pemrosesan. Kemudian ada frekuensi synthesizer. Nah, setelah frekuensinya diacak, code-nya diacak, frekuensi tabelnya dengan frekuensi tabel ini, kemudian setelah itu di synthesizer ya. Jadi hasilnya itu frekuensi tertentu tuh nggak sama ya di synthesizer dari sinyal aslinya. Gitu. Nanti hasilnya adalah split sinyal. Jadi gitu ya. Gampangnya misalkan gini, misalkan kita mau pakai musik player yang pakai Bluetooth yang di mobil misalkan ya. Kita mau konekkan HP ke Bluetooth di mobil itu, misalkan dia auto tuh.
prosesnya kan. Dia kerjakan di misalkan di frekuensi 1000 Hz misalkan gitu. Nah, lalu kita mau konekkan lagi nih di apa namanya? HP kita di earphone Bluetooth ya. Nah, itu nanti dia akan tentukan lagi. Kita akan taruh di frekuensi yang mana. Jadi frekuensinya itu tidak sama antar satu perangkat dengan perangkat yang lain. Nah, gitu. Nah, ini contohnya ini. FHAS cycles. Nah, jadi ini adalah periodenya 1, 2, 3 sampai 16 ya. Kemudian untuk frekuensinya berbeda-beda juga. Ini dari 200 sampai 900 kHz. Nah, penjelasannya adalah sinyal hops around one carrier to another. Jadi gitu. Nah, jadi gitu. Jadi sinyal hop itu berlompat di sekitar satu sinyal pembawa ke yang lain gitu ya. Jadi sinyalnya tidak akan sama. Yang kedua adalah assume require bandwidth of original signal is 1 kHz. Nah, goalsnya adalah privacy dan anti jamming ya. Adanya privasi dan anti jamming itu ya. Anti jamming itu maksudnya tidak akan ada ketersinggungan frekuensi satu dengan frekuensi lain dan terprivasi karena frekuensinya tidak saling menyentuh, tidak akan sama dalam periode tertentu dan frekuensi tertentu. Kayak gitu. Nah, FHSS, if the number of looping frequency is M, we can multiply M channel into one by using the same BSS bandwidth. Jadi bandwidth ketika sudah di split spektrumnya ya. Jadi diajak spektrumnya. This is possible because station use just one frequency is looping period M. One other frequency can use M one station. In other words, M different station can use the same BSS if an appropriate modulation technique such as multiple FSK atau MSK is used. FHS is similar to FDM. Jadi FHS ini prinsipnya hampir sama dengan apa namanya? Dengan FDM ya, cara kerjanya ya. Cuma FHS ini dia acak. Jadi frekuensinya tuh berlompat-lompat, tidak urut. Nah, kalau coba bandingkan dengan FDM yang frekuensi satu ini sama semua, hijau semua. Nah, kalau di FHS ini enggak, frekuensi satu ini dia acak. Yang pertama ada kuning, lalu ada hijau, lalu ada biru, lalu ada pink. Dan begitu seterusnya sampai frekuensi keempat ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi hampir mirip dengan itu tapi berbeda. Begitu. Berbedanya karena frekuensinya beracak. Nah, lalu kita masuk di direct sequence split spectrum. Nah, ini biasanya digunakan wireless LAN atau WLAN ya. Gitu. Yang kedua adalah each bit is assigned a code of n bit called chip. Where the chip rate is sometime that of the data bit ya gitu. Karena dia direct, karena dia berurutan, prosesnya nggak sesulit dari FHS tadi ya. Gampangnya gini, WiFi di rumah kita misalkan atau di kantor ya, itu dia memancarkan frekuensi 1000 Hz misalkan ya, 1000 Hz. Nah, dari 1000 Hz itu semua perangkat yang bisa menangkap sinyal itu akan dapat terkoneksi, gampangnya gitu. Nah, jadi ini ada origin sinyal, lalu dia ada chip generator. Chip generator itu dia fungsinya untuk membangkitkan modulasinya ya, jadi komparator. Kemudian hasilnya split sinyal, seperti itu.
Nah, ini adalah DSS dan interference-nya. Jadi ada yang hijau ini adalah spread spektrumnya, jadi frekuensinya dibikin luas. Lalu yang merah ini adalah area dari interferensinya, jadi tetap ada interferensinya ya. Nah, lalu yang biru ini adalah sinyal aslinya, seperti itu. Nah, ini adalah amplitude dan frekuensi. Oke. Nah, ini adalah contoh dari DSS-nya. Bentuknya dalam gelombang digital ya. Originasinya misalkan di situ adalah bitnya ada 101 ya. Satu itu naik, yang 0 adalah turun, yang satu yang terakhir adalah naik. Nih, coba lihat. Ini 1, ini 0, ini 1. Nah, lalu spread code-nya dia dibikin seperti ini dari si chipnya tadi ya. Dia berurutan sama yang tadi 1, 0, 1, 0, ya kan berhenti itu. Nih, 1, 0, 1, 0, 1, 0 dan seterusnya. Polanya seperti itu. Kemudian hasil spread sinyalnya seperti ini. Yang paling bawah ini. The spreading code chip is having pattern 10, 1, 1, 0, 0, 0. If the original signal is read and the rate of the spread sinyal 11 kali n. Ini artinya that require between force the spread signal adalah 11 kali lebih lebar daripada bandwidth originalnya. Jadi segitu ya penjelasannya, ada adalah lebar 11 kali. 11 kali lebih lebar dari sinyal aslinya. Ini saya coba mesti dihitung ada 11. 2, 4, 6, 7, 10, 11. Kayak gitu. The spread signal then can profit privacy if in truth does not code. It also can profit immunity against interference. Jadi di sini dia digunakan untuk immunity, melindungi dari interferensi. Seperti itu. Nah, tadi kan dijelaskan. Nah, ini kan interferensinya dikurung di dalam ya. Yang merah ini loh. Nah, yang merah ini adalah sinyal interferensinya dikurung dari dia dapat melindungi dari interferensinya. Begitu kira-kira. Oke, ya, kita udah selesai nih. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya akhiri. Itu ya. Sebelum saya akhiri bisa ditanyakan dulu, mau ada yang tanyakan. Oh ya, nanti jangan lupa pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 untuk UTS-nya ya. Materinya nggak akan jauh-jauh dari apa yang sudah saya jelaskan. Oke, seperti itu mungkin. Oke, jadi pesan saya pelajari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, lalu belajar UTS-nya ya, manfaatkan dengan baik waktunya, kayak itu. Semoga semuanya bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang bagus. Tugas jangan lupa dikumpulkan. Nggak ada tugas ya kita ya? Kita nggak pakai tugas nih. Jadi kemarin saya kasih tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kita 3 kali tugas ya. 3 kali tugas. Oke, gitu. Pesan saya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Gitu ya, diberikan manfaat dari pertemuan kita yang singkat. Kayak gitu, sampai ketemu lagi di pertemuan ke-9 nanti di tanggal 7 Maret gitu ya. 7 Maret
Oke, gitu saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah yang perkataan dari saya. Semoga semuanya sukses ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.